Halo sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memperingati Pesta Santa Rosa de Lima, pelindung benua Amerika Latin dan Filipina yang dirayakan setiap tanggal 23 Agustus. Melalui vlog ini, kami ingin mengajak kita semua untuk mengenal lebih dekat dengan sosok Santa Rosa de Lima. Seorang santa yang hidupnya penuh cinta pada Tuhan, pelayanan tanpa pamrih, dan kesetiaan dalam doa. Rosa de Lima mengingatkan kita bahwa setiap pengorbanan yang kita persembahkan kepada Tuhan akan berbuah berkat melimpah. Sebelum kita membahas kisah beliau, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas teladan hidup Santa Rosa de Lima yang setia melayani-Mu dengan hati murni dan penuh kasih. Bimbinglah kami agar dapat mengerti sabda-Mu dan meneladani semangat pengorbanannya, sehingga hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Rosa de Lima lahir di Lima, Peru pada 20 April 1586 dengan nama Isabel Flores de Oliva. Ia mendapat julukan Rosa karena wajahnya yang cantik seperti bunga mawar. Keluarganya berasal dari kalangan sederhana, namun mereka dikenal taat beragama. Sejak kecil, Rosa menunjukkan bakat seni dan keterampilan menjahit, tetapi juga memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ia tumbuh di tengah kehidupan kota Lima yang saat itu menjadi pusat perdagangan dan budaya Katolik di Amerika Selatan. Rosa tumbuh sebagai anak yang rajin berdoa, membantu pekerjaan rumah, dan terlibat aktif dalam kehidupan gereja. Dari usia muda, ia sudah menunjukkan keinginan kuat untuk hidup suci dan mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Rosa memilih untuk hidup sederhana dan menghindari kemewahan dunia. Ia membuat ruang kecil di taman rumahnya sebagai tempat doa dan pertapaan. Ia sering berpuasa dan bermati raga, bukan untuk menyiksa diri, tetapi sebagai tanda cinta dan penyerahan total kepada Tuhan. Pada usia remaja, ia bergabung dengan Ordo Ketiga Dominikan sebagai seorang awam. Rosa mengabdikan hidupnya untuk membantu orang miskin dan sakit, merawat mereka dengan penuh kelembutan dan kesabaran, meskipun seringkali ia sendiri kekurangan. Santa Rosa de Lima adalah pelindung benua Amerika Latin, Filipina, dan kota Lima. Ia menjadi teladan keberanian, kemurnian, dan kasih yang mendalam kepada sesama. Hidupnya menunjukkan bahwa setiap orang, tanpa harus menjadi imam atau biarawati, kita dapat menjadi kudus melalui pelayanan setia di tengah kehidupan sehari-hari. Di zaman modern ini, di tengah godaan kenyamanan dan kesibukan dunia, teladan Santa Rosa mengajak kita untuk kembali pada kesederhanaan, doa, dan pelayanan yang tulus. Ia mengajarkan bahwa kekudusan dimulai dari hal-hal kecil, kesabaran menghadapi orang sulit, kesediaan membantu tanpa mengharapkan imbalan, dan konsistensi dalam berdoa. Kita bisa meneladani semangatnya dengan melayani keluarga, lingkungan, dan komunitas kita. Mengasihi Tuhan dengan hati murni berarti juga mengasihi sesama, terutama yang lemah dan terlupakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ini meneguhkan semangat pelayanan tanpa lelah seperti yang dijalani Santa Rosa de Lima. Ia tidak pernah berhenti melayani Tuhan, bahkan ketika menghadapi penderitaan dan tantangan hidup. Sahabat-sahabat terkasih, kisah Santa Rosa de Lima meneguhkan kita bahwa kesucian bukanlah hal yang mustahil. Dengan hidup doa, pelayanan, dan pengorbanan yang tulus, kita pun dapat menjadi saksi Kristus di zaman ini. Mari kita melibatkan diri dalam doa pribadi dan bersama, memberi kesaksian lewat perbuatan, serta mewartakan kasih Tuhan dalam setiap kesempatan. Bagikanlah vlog ini supaya semakin banyak orang mendapat semangat iman dan teladan hidup kudus. Terima kasih telah menyaksikan, semoga cerita ini menguatkan iman dan harapan kita semua. Melalui teladan Santa Rosa de Lima, kita dikuatkan untuk melayani Tuhan dengan hati murni, mengasihi tanpa pamrih, dan tetap setia dalam pengorbanan demi kemuliaannya. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.